Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi dengan saya Yeni Novita. Kali ini saya akan membuat resep sambal lado jaring atau sambal lado jengkol. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang baru saja bergabung, silahkan klik tombol subscribe. Yuk kita buat sama-sama. Bahan utamanya adalah 1 ounce cabai merah keriting, 3 buah tomat merah, setengah buah jeruk nipis, bisa diganti jeruk limau, dan 9 siung bawang merah. Semua bahan ini akan kita giling kasar. Selanjutnya, ikan teri jengki atau teri Medan sebanyak 1 ounce. Pilih ikan dengan kondisi baik. Untuk mengurangi kadar asinnya, maka sebelum kita gunakan kita akan cuci bersih dulu. 10 buah jengkol tua belah 2. Pilih jengkol tua dan matang karena daging buahnya lebih enak dan lebih legit. Jengkol tua ditandai dengan warna kulit coklat tua dan warna daging kuning terang. Tekstur daging jengkol yang keras membuat jengkol tidak gampang hancur bila dimasak lama dibandingkan dengan jengkol muda. Jangan lupa garam dan penyedap secukupnya. Langkah pertama, kita akan merebus cabai dulu. Siapkan panci ukuran sedang, masukkan cabai, tomat, dan juga bawang merah. Kemudian tambahkan air secukupnya sampai cabai dan tomat terendam air. Nyalakan api, kemudian masak cabai lebih kurang 30 menit. Selagi kita merebus cabai, kita rebus juga jengkol. Saya akan memberikan sedikit tips untuk menghilangkan bau jengkol. Rebus jengkol di dalam panci ukuran sedang dan tambahkan 2 lembar daun salam. Kemudian tambahkan setengah sendok makan garam. Beri air secukupnya sampai jengkol terendam air. Kemudian tutup dan masak jengkol sampai jengkol matang dan airnya habis. Setelah 30 menit, jika cabai sudah mulai mengkerut bila diangkat dan kulit tomat sudah mulai mengelupas, artinya cabai dan tomat kita sudah matang. Matikan api. Kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu menggiling kasar cabai. Siapkan alat untuk menggiling cabai, kemudian masukkan cabai. Tambahkan juga bawang merah. Dan tambahkan setengah sendok makan garam. Serat kasar garam akan memudahkan kita dalam menghaluskan cabai. Kemudian tambahkan tomat merah. Buang juga kulit tomat yang sudah mengelupas. Selain dengan teknik merebus cabai, tomat maupun bawang, di Padang ada lagi yang namanya sambal lado uwo. Uwo artinya uap, artinya mengukus, yaitu menguwokkan cabai atau mengukus cabai di atas nasi yang sudah mendidih. Begitu nasi matang, maka cabai dan teman-temannya juga ikut matang. Ternyata ada banyak ya cara membuat sambal. Di Jawa sendiri, sambal dibuat dengan menggoreng dulu cabai, tomat, dan juga bawang. Tak lupa tambahkan terasi. Setelah cabai halus seperti ini, tambahkan penyedap secukupnya. Giling sedikit lagi agar semua bahan tercampur merata. Sekarang kita akan melihat jengkol yang sudah kita rebus tadi. Begitu air menyusut dan hampir habis, maka matikan api. Dan ini adalah jengkol yang sudah saya kupas kulitnya. Geprek jengkol seperti ini. Dan saya pastikan bau jengkol sudah berkurang 90%. Banyak orang yang suka jengkol karena rasanya yang enak, tapi ada juga yang tidak suka karena baunya. Ternyata hasil penelitian menyebutkan jengkol punya segudang manfaat, di antaranya mencegah tulang keropos, anemia, kanker, dan diabetes, juga mencegah sakit mah. Tapi jangan makan terlalu banyak karena nanti takut kejengkolan.
Selanjutnya cuci bersih ikan teri. Cuci ikan teri sampai bersih hingga air bilasannya berwarna jernih. Ini tujuannya tidak lain untuk mengurangi rasa asin ikan teri. Setelah ikan teri dicuci bersih, siapkan kuali dan beri sedikit minyak. Kita akan mulai menggoreng kering ikan teri. Masukkan ikan teri dan goreng ikan sampai berwarna kecoklatan. Gunakan api sedang cenderung kecil. Setelah berwarna kuning kecoklatan, angkat dan tiriskan. Kemudian masukkan ikan teri ke dalam sambal lado kita tadi. Aduk-aduk sebentar agar jengkol, ikan teri, dan cabai tercampur secara merata. Dan langkah terakhir, panaskan kembali minyak bekas gorengan ikan teri kita tadi. Pastikan minyak benar-benar panas. Kemudian siramkan ke dalam sambal lado kita tadi. Aduk kembali agar semua bahan tercampur merata. Dan terakhir, tambahkan air perasan jeruk nipis. Bagi teman-teman yang tidak terlalu suka asam, maka penggunaan jeruk nipis bisa dikurangkan sesuai selera. Jangan lupa melakukan koreksi rasa. Lakukan ini setiap kali teman-teman memasak makanan. Dan sekarang sambal lado kita sudah jadi. Saatnya kita sajikan. Oke, ini dia sambal lado jaring atau sambal lado jengkol. Sangat mudah dan selamat mencoba di rumah. Makasih sudah menyaksikan video saya. Semoga video ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, silahkan klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.